Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadas sobah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru yang ada di rumah semuanya sehat selalu. Hadal yaum fa insyaallah nahnu nata'allamu bil lughatil arabiyyah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab masih di bab 1 ya. Nah, ini pertemuan yang ketiga, materi yang ketiga yaitu tentang percakapan atau hiwar, kemudian dilanjut dengan at-tarkib yaitu materi tentang fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, ini agak sedikit rumit di at-tarkib ini, tapi Pak Guru mencoba menjelaskan sederhana mungkin. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang sudah ada buku paketnya silahkan kalian buka halaman 5 ya, buka halaman 5. Di situ ada al-hiwar. Hiwar itu adalah percakapan ya. Nah, di situ ada dua orang yaitu Hamid dengan Fauzi ya, Hamid dengan Fauzi. Nah, ini percakapannya. Sobahul khair ya Hamid. Selamat pagi wahai Hamid. Kemudian sobahun nur ya Fauzi. Selamat pagi juga Fauzi. Fi aisaatin tusolli subha ya Hamid. Nah, pada jam berapa kamu sholat subuh wahai Hamid? Kemudian Hamid menjawab, usolli subha fi sa'atir rabi'ati wan nisfi sabahan. Saya sholat subuh pada jam 4.30 pagi, berarti jam setengah 5 pagi ya. Kemudian wa fi ayyi sa'atin tatanawalul futuro, wa fi ayyi sa'atin tatanawalul futuro. Dan pada jam berapa kamu makan pagi atau jam berapa kamu sarapan? Kata siapa? Kata Hamid ya, kata Fauzi. Kemudian atanawalul futuro fi sa'ati sadisati wan nisfi sabahan. Saya sarapan pagi pada jam 6.30 pagi, berarti jam setengah 7 pagi sarapannya. Kemudian yang 7, nah ini bertanya lagi, wa fi ayyi sa'atin tadhhabu ilal madrasati. Dan pada jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Nah, kemudian dijawab, adhabu ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati sabahan. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 pagi. Kemudian bertanya lagi, mata tudzakiru durusa. Kapan kamu mengingat pelajaran atau kapan kamu mengingat pelajaran atau belajar? Nah, dijawab lagi, udzakiru durusa fi sa'ati saminati lailan. Saya mengingat pelajaran atau belajar pada jam 8 malam. Nah, ini adalah contoh percakapan dua orang antara Hamid dengan Fauzi. Nanti kalian boleh praktekkan dengan kakak atau adik atau saudara ya. Nah, ini materi al-hiwar. Kita lanjut yaitu materi yang kedua tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari, silakan kalian buka buku paketnya halaman 8 ya. Di halaman 8 at-tarkib. Nah, kita sekarang sudah masuk materi tentang fi'il ya. Fi'il itu apa sih? Nah, fi'il itu artinya kata kerja. Fi'il
itu artinya kata kerja. Kalau fi'il mudhari artinya bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Nah, fi'il mudhari ini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa fi'il mudhari itu? Fi'il mudhari itu cirinya diawali huruf mudhoro'ah. Mudhoro'ah itu hurufnya ada 4. Alif, nun, ya, ta. Dikumpulkan dengan lafaz anita. Ingat aja, anita, alif, nun, ya, ta. Nah, itu 4 itu adalah huruf mudhoro'ah. Kalau ada kalimat atau kata bahasa Arab, kata kerja ya, maksudnya kata kerja yang diawali dengan alif atau nun atau iya atau ta, berarti itu namanya fi'il mudhari. Nah, perhatikan contoh di bawah. Ini contoh fi'il mudhari. Nah, jadi fi'il itu ada 3. Fi'il amr, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, ini adalah maknanya sama tapi bentuk katanya berbeda. Ya. Kalau fi'il madi itu adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa lampau, masa yang sudah terlewat, itu madi. Ya. Nah, contohnya madi itu di sini ada kataba. Kataba itu artinya menulis, ya. Telah menulis berarti sudah dilakukan, ya. Kemudian fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tadi apa? Fi'il kata kerja yang akan dilaksanakan atau yang sedang. Nah, akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan. Yaktubu berarti artinya sedang menulis atau akan menulis. Nah, kemudian ada lagi fi'il amr. Nah, nanti terakhir tuh. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah. Uktub, tulislah. Nah, itu ya. Jadi perbedaannya ini kalimat katanya sama tapi nanti ada perubahan kata dan maknanya juga berbeda, ya. Kalau bahasa Inggris menulis, ya, write, ya, menulis, writing, ya, sama aja, ada perubahan, ya. Cuma kalau dalam bahasa Arab, ya, kata kerjanya itu berbeda-beda. Ada kata kerja yang telah dilaksanakan fi'il madi, ada kata kerja yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan itu fi'il mudhari, ada kata kerja yang perintah yaitu amr namanya. Nah, ini ada contohnya katanya, ya, artinya nih. Ada lagi amila. Amila itu fi'il madi. Amila artinya beramal. Nah, berarti kalau fi'il madi artinya telah beramal. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya ya'malu. Ya'malu itu fi'il mudhari'. Apa ciri fi'il mudhari'nya? Di sini ada huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ahnya apa? Huruf ya. Tuh, ya'malu diawali dengan huruf ya. Nah, itu artinya apa? Sedang beramal atau sedang akan beramal. Nah, kemudian ada i'mal. I'mal itu fi'il amr, perintah. Berarti beramal, kalau perintah amalah, ya, beramalah. Nah, gitu, perintah kan, beramalah gitu. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi kata jalasa. Jalasa ini artinya duduk, ya. Jalasa fi'il madi berarti artinya telah duduk atau sudah duduk. Kemudian yajlisu fi'il mudhari berarti artinya sedang duduk atau akan duduk. Nah, ijlis duduklah. Nah, berarti kan di sini ada kata perintah amr, ijlis, duduklah, ya. Nah, itu
Itu contoh fiil mudhore, fiil amar dan fiil madi ya, bentuk perubahan katanya. Nah, di sini ada contoh kalimat fiil mudhore ya. Ini kalimatnya nih. Ahmadu yastaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati. Artinya Ahmad bangun tidur pada pukul 4. Nah, mana fiil mudhorenya? Fiil mudhorenya itu ini yang di garis merah nih. Mana cirinya? Ada huruf ya. Tuh, di awalnya ada huruf mudhora'ah. Yastaiqidu artinya apa? Bangun. Karena di sini ada iya, nanti kita belajar domir. Bangun ini adalah kata kerja. Bangun, telah bangun, sedang bangun, ya bangunlah. Nah itu kata kerja. Nah berarti ini sedang nih, atau yastaiqidu ya. Ini fiil mudhorenya nih yastaiqidu nih, artinya bangun. Nah, ini kalau Ahmad bukan kata kerja ya, bangun, tidur. Nah, di sini nih ininya nih kata kerjanya nih. Kemudian contoh yang kedua, ana ata'allamu fil madrasati fi sa'ati saminati. Ana ata'allamu fil madrasati fi sa'ati saminati. Saya belajar di sekolah pada pukul 8. Mana fiil mudhorenya? Nah ini yang di garis ini, ata'allamu. Cirinya apa? Ada huruf mudhora'ahnya awalnya yaitu alif. Ata'allamu artinya apa? Belajar. Nah belajar berarti ata'allamu ini sedang belajar. Saya sedang belajar. Nah ini di sini ada domir ana ya, alif. Nah, bisa jadi kalau ininya awalnya bukan ana atau anta, bisa di sini ya berubah nih domirnya nih. Nah bisa ana, ta'allamu ya. Kalau misalkan di sininya anta ya, anta tata'allamu ya, domir anta ya, kamu belajar. Ini menanyakan domir ana, domir saya. Ata'allamu fiil mudhore, artinya di sini ada huruf mudhora'ah alif awalnya. Ata'allamu artinya belajar. Nah ini contoh kalimat fiil mudhore. Nah ini adalah perubahan yang terjadi pada fiil mudhore sebagai berikut. Ini ada huruf alif. Nah ini tadi huruf mudhora'ah tadi. Ada huruf ta, ada huruf ya, ada huruf nun. Nah huruf alif menunjukkan pada kata domir. Domir itu kata ganti. Kalau alif itu ana. Ana ini artinya saya. Huruf ta itu diganti hiya, anta, anti. Nah kalau hiya artinya dia, untuk perempuan. Kalau anta itu untuk kamu laki-laki. Kalau anti untuk kamu perempuan. Ya huruf iya nih, huruf iya nih merujuk pada kata ganti huwa. Huruf domirnya huwa. Kalau hiya, huwa itu artinya dia laki-laki. Huwa, huma, hum, dia ya. Huwa itu artinya dia untuk laki-laki. Huruf nun ini kata gantinya domirnya nahnu. Nahnu itu artinya kita. Nah ini huruf mudhora'ah berikut kata gantinya atau domirnya ya. Ingetin isim domir yang 14 itu. Huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antum, ma, antum, anti, antum, ma, antunna, ana, nahnu. Nah itu diingetin ya. Nah ini ada contoh, perhatikan contoh perubahan pada fiil mudhore. Nah ini di sini ada contoh dalam kalimat. Ada contoh kalimatnya, Ahmadu yastaiqidu minan naumi fi sa'ati rabi'ati. Ahmad bangun tidur. Ahmad bangun dari tidur pada jam 4. Contoh kata. Nah di sini mana fiil mudhorenya? Yaitu yastaiqidu. Artinya apa? Bangun tadi itu. Huruf mudhora'ahnya apa? Huruf ya, di depannya ada huruf ya. Domir apa? Domir huwa. Ingat tuh, kalau iya berarti domirnya domir huwa. Kemudian contoh yang kedua ada kalimat huwa yusolli sholata subhi fi sa'ati rabi'ati wan nisfi. Dia tuh huwa di sini ada huwa tuh.
Dia sholat subuh pada jam 4.30 setengah 5. Yusolli. Nah, di sini ada kata yusolli. Ini namanya fiil mudhari karena depannya ada huruf mudharaah iya. Yusolli ini artinya dia sholat. Nah, huruf mudharaahnya iya, di sini domirnya huwa kan dia. Berarti laki-laki ini. Nah, kemudian ada lagi di contohnya ada Naila. Tuh, Naila ini nama orang ya. Naila perempuan. Naila tudzakiru fi saati saminati. Naila mengingat pelajaran ya pada jam 8. Tudzakiru mengingat. Nah, tudzakiru itu mengingat. Tudzakiru artinya mengingat. Di sini huruf mudharaahnya apa? Huruf ta. Domirnya apa? Domir hiya. Nah, domir hiya itu untuk perempuan, dia ya. Kemudian hiya tanamu fi saati tasiati. Contohnya nih, dia tidur pada jam 9. Mana fiil mudhari'nya? Nah, di sini ada tanamu. Nih, fiil mudhari'nya tanamu. Apa huruf mudharaahnya? Di depannya ada kata atau ada huruf ta. Domirnya hiya. Kemudian ada domir anta. Nah, domir anta. Anta itu artinya kamu ya. Contoh kalimatnya ini, anta tadhabu ilal madrasati fi saati sabiati. Kamu pergi ke sekolah pada jam 9. Ya, tadhabu nih fiil mudhari'nya berarti tadhabu. Fiil mudhari'nya tadhabu. Tuh artinya kamu pergi. Huruf mudhari'nya apa? Huruf ta. Kemudian ada kata tarji'u. Anta tarji'u minal madrasati fi sa'atil wahidati. Kamu pulang dari sekolah pada jam 1. Mana fi'il mudhari'nya? Yaitu kata tarji'u. Cirinya apa? Ada huruf mudhara'ah yaitu huruf ta di awalnya. Nah, ini domirnya domir anta. Ini kamu untuk laki-laki ya. Kemudian ada lagi perubahannya domir ana. Nah, ini contohnya anamu fi saati tasiati. Nah, saya tidur pada jam 9. Mana fi'il mudhari'nya? Anamu fi saati tasiati. Mana fi'il mudhari'nya? Yaitu kata anamu. Tuh fi'il mudhari'nya tuh. Karena depannya ada huruf mudharaah alif ya. Domirnya domir ana, saya, berarti diartikannya saya tidur ya. Nah, domirnya domir saya, domir ana ya. Kemudian ada ana ata'allamu fi sa'ati samina. Saya belajar pada jam 8. Nah, mana fi'il mudhari'nya? Ata'allamu. Itu artinya saya belajar. Huruf mudhari'nya apa? Alif. Domirnya apa? Domir ana. Ana artinya saya. Kemudian yang terakhir ada nata'allamu domir nahnu. Nah, contohnya nahnu nata'allamu fi sa'ati saminati. Kita belajar pada jam 8. Nahnu nata'allamu. Mana fi'il mudhari'nya? Nata'allamu. Mana huruf mudhari'nya? Huruf nun ya. Nahnu itu artinya kita atau kami. Contoh yang kedua, nahnu naqulu fi sa'atil wahidah. Kita makan pada jam 1. Nah, mana fi'il mudhari'nya? Kata naqulu ya. Kata naqulu itu makan, bukan kata kerja. Kita makan. Huruf mudhari'nya huruf nun, artinya domirnya domir nahnu. Nah, itulah perubahan dalam fi'il mudhari ya. Memang agak rumit ya untuk kelas 6, tapi paling tidak kalian bisa memahami ya. Paling tidak kalian bisa melafalkan fi'il mudhari. Apa itu mudhari? Ada berapa ya jumlahnya ya. Fi'il mudhari itu jumlahnya ada 14. Isim domir ada 14 ya. Nanti kita coba ya tasrif.
Nah, lanjut materi yang selanjutnya di buku paket. Silakan kalian lihat lagi tentang fiil amr, ada di halaman 10. Fiil amr itu apa? Tadi itu fiil itu kata kerja, amr itu kata perintah. Jadi fiil amr adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah, ya, untuk memerintah. Contohnya di sini ada, hai Muhammad, bukalah bukumu. Ya Muhammad, iftah kitabaka. Nah, mana fiil amrnya? Yaitu kata iftah. Tuh, yang ditebalkan itu fiil amr tuh iftah, bukalah. Kalau fiil madinya fataha, kalau fiil mudhari'nya yaftahu, ya. Fiil amrnya iftah, bukalah. Kemudian contohnya lagi ada, ya Umaru imsah saburatal fasli. Hai Umar, hapuslah papan tulis. Mana fiil amarnya? Tuh, imsah, tuh, hapuslah. Kalau kata kerjanya sedang menghapus berarti yamsahu. Tuh. Ingetin aja kalau fiil amar itu ada cirinya itu jazm, ya, atau sukun terakhirnya, ya. Nah, kemudian contoh lain, ya Fatimah tataqaddami huna. Tataqaddami huna. Hai Fatimah, majulah ke sini. Nah, majulah ke sini. Tuh, majulah, tataqaddami. Kenapa enggak tataqaddam? Ya. Karena di sini Fatimahnya perempuan. Kalau perempuan itu harus ada iya terakhirnya, tataqaddami. Ya. Kalau laki-laki misalkan Umar, ya Umar tataqaddam huna, ya, majulah. Nah, itu perbedaannya, ya. Kalau laki-laki mah cukup pakai sukun. Kayak tadi aja tuh, ya Muhammad iftahi, iftah. Kalau perempuan berarti iftahi. Nah, ada iyanya. Lanjut contoh yang terakhir. Ayyuhat talamidu istami'u ila qiraatihi. Hai murid-murid, simaklah, bacalah. Tuh. Kenapa di sini ada wau? Ya, karena mendengarkannya, simaklahnya, nyuruhnya ini, memerintahnya bukan satu orang, tapi semuanya, banyak, lebih dari 3. Ya, banyak kan. Kalau kita memerintahkannya bukan hanya satu orang, ya, berarti jama, ya, ada wawunya. Istami'u, kalau sendiri istami. Kalau misalkan banyakan istami'u, sama aja itu juga. Kalau nyuruhnya bukalah, iftah kan. Kalau suruh bukanya banyakan berarti iftahu. Oh, itu ada perbedaan juga, ya. Ila qiraati, bacaannya. Tuh, agak lumayan rumit, ya, pusing-pusing, tapi nggak apa-apa, ikuti aja. Nah, ini bentuk perubahan terjadi pada fiil amar. Perhatikan perubahan yang terjadi pada fiil amar berikut. Domir itu domirun, kata ganti domir itu. Fiil amar tadi apa? Kata kerja perintah. Domir kata ganti, fiil amar kata kerja perintah. Nah, di sini ada kata ganti anta. Anta itu artinya kamu, laki-laki, ya. Iftah, bukalah. Nah, kemudian ada domir antuma, ya, antuma, ya, itu kamu, laki-laki, ya, berdua, ya, antuma. Iftaha, antum. Domir antum itu kalian, ya. Iftahu kalau banyakan tuh. Kemudian kalau pakai domir anti, di sini ada anti, itu domirnya artinya kamu perempuan. Tadi tuh iftahi kalau kamu perempuan, kalau perempuan harus dikasih ya, iftahi, ya. Kemudian antuma, ya, kalau berdua, ya, kalau berdua itu iftaha, kalau nyuruhnya 2 orang, ya. Kalau lebih dari 3 orang perempuan, antuna iftahna, ya.
iftahna. Tuh perbedaannya ya. Nah, mungkin itu materi tentang bahasa Arab, tentang fi'il mudhari dan fi'il amr. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk hari ini tidak ada tugas, hanya pendalaman materi tentang fi'il ya. Mudah-mudahan nanti kalian ingat sekali lagi, fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau yang sudah dilakukan. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang atau yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah fi'il amr, fi'il atau kata kerja memerintah atau perintah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.